warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur keruangan dan perkembangan desa. Nah, di materi kali ini dalam pembelajaran kita akan mencapai, kalian nanti akan memahami apa itu desa, kemudian kalian akan memahami 3 unsur pembentuk desa, kemudian karakteristik desa itu seperti apa, klasifikasinya, kemudian potensi yang dimiliki oleh sebuah desa, sampai memahami pola pemukiman pada desa. Oke, pada bagian pertama kita bahas dulu, desa itu apaan sih? Nah, desa itu adalah ada sebuah undang-undang nomor 6 tahun 2014. Di situ dikatakan pada pasal 1 ayat 1, desa itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, kalau pengertian menurut undang-undang ini menurut kalian susah, ada cara mudahnya. Bagaimana memahami pengertian atau konsep desa dengan mudah. Desa itu desa itu adalah kesatuan masyarakat. Ingat ya, kesatuan masyarakat yang memiliki wilayah dan mampu mengatur pemerintahannya sendiri serta diakui oleh sistem pemerintahan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah pengertian dari desa. Kemudian nanti di dalam materi ini akan ada yang namanya unsur desa, karakteristik desa, potensi desa, sampai kepada bagian yang terakhir ada klasifikasi desa dan pola pemukiman desa. Itu ya, setelah konsep desa kita pindah ke unsur desa. Nah, unsur pembentuk desa itu ada 3. Ada 3 unsur pembentuk desa. Yang pertama adalah wilayah atau daerah. Jadi desa itu harus punya wilayah. Wilayah itu apa sih? Wilayah itu adalah tanah atau tempat dari desa itu berada. Batasnya jelas. Nah, tanah-tanah wilayah ini itu terdiri dari tanah-tanah yang produktif serta tanah yang tidak produktif. Mau tanahnya itu tanah pertanian atau lahan kosong, itu masuk dalam wilayah desa selama itu masih dalam koridor administrasi desa. Batas desa itu biasanya jelas, ada patoknya. Desa A ini batasnya sampai ujung sana nih. Nah, itu ada batasnya jelas. Nah, termasuk juga luas batas merupakan, itu bagian dari wilayah. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua itu ada penduduk. Jadi jelas ya, desa itu harus ada penduduknya. Nah, penduduk desa meliputi jumlahnya. Ini yang dibahas dalam penduduk desa itu meliputi jumlahnya, kemudian kepadatannya, persebaran, sampai pada mata pencahariannya apa. Ini masuk dalam bagian dari unsur yang kedua, penduduk desa. Kemudian masuk ke bagian yang ketiga. Bagian ketiga adalah tata kehidupan. Nah, desa itu harus memiliki tata kehidupan. Apa sih tata kehidupan? Tata kehidupan ini adalah rombongan dari pemerintah desa yang mengatur perkembangan dan administrasi daripada desa. Yang kedua ada adat istiadat dan tata pergaulan. Nah, ini juga mengatur tentang kehidupan di desa. Ini disebut sebagai tata kehidupan. Jadi ingat ya, unsur dari desa itu ada 3. Harus punya wilayah, harus punya penduduk, dan harus ada tata kehidupan. Pak, bagaimana dengan ketika dia punya wilayah tapi nggak ada penduduknya? Bukan desa. 3-tiganya ini harus terpenuhi. Ingat ya, harus punya wilayah, harus punya penduduk, dan harus punya tata kehidupan. Oke. Kemudian di bagian berikutnya ada yang namanya karakteristik desa. Karakteristik itu kalau kamu mudahnya mengartikan karakteristik itu adalah ciri-ciri dari sebuah desa. Cirinya ada 2 karakteristiknya, ada karakter fisik dan ada karakteristik non fisik. Karakter fisiknya apa? Seperti ini. Jadi di desa itu lahan pertanian dan lahan kosongnya masih luas. Saya yakin kalian juga tahu kalau lahan pertanian dan lahan kosong di desa itu masih luas. Ya. Kemudian yang kedua ada bentuk bangunan rumahnya itu masih sederhana. Biasanya kalau desanya masih tradisional banget itu rumah-rumahnya itu masih dari bambu, masih kayu-kayu gitu. Kalau orang Jawa biasanya kalau dari bambu itu gedek namanya, rumah gedek. Nah, itu ciri dari desa. Masih banyak rumah-rumah kayak gitu. Dan meskipun rumahnya bangunannya dari batu, tembok misalkan, itu bangunannya sederhana Mas Ian. Nggak kayak rumah di kota yang variasinya macam-macam ya. Kemudian yang ketiga, halaman rumahnya luas ya. Ini ciri khas banget dari orang rumah, ciri fisik dari desa. Halaman rumahnya itu luas-luas ya.
ciri khasnya orang rumah-rumah di desa. Kemudian ketersediaan sarana umumnya terbatas ya. Jadi di desa itu sarana umum itu terbatas. Di desa nggak ada halte, nggak ada stasiun kereta api, itu nggak ada. Jadi kalau misalkan ini sederhana nih, kalau misalkan kamu naik Grab, kalau kamu pesannya dari desa itu susah. Karena abang-abang ojol itu nggak ada di desa. Adanya itu dia ngumpulnya pasti di kota-kota biasanya yang paling banyak. Oke, kemudian selain karakteristik fisik, ada karakteristik non fisik. Di mana karakteristik non fisiknya itu berkaitan dengan sosial sih, lebih ke kehidupan sosial masyarakat desa. Ini yang pertama, ada sistem kekerabatan mereka tinggi. Nah, biasanya di desa orang-orang desa itu kenal semua, dari ujung ke ujung itu kenal. Oh, RT sebelah sana Pak. Nah itu namanya bapak ini, dia kenal semua. Itu namanya sistem kekerabatannya tinggi. Biasanya kalau mas-mas tukang kirim paket ya, mereka itu seneng ngirim paket kalau di desa. Karena apa? Tanya orang itu gampang. Kalau nama ini di mana Pak ya rumahnya? Oh, itu sudah kenal semua sudah. Nah, itu yang kedua. Sebagian besar aktivitas ekonomi di sektor pertanian ya. Sebagian besar, ingat ya, nggak semuanya bekerja di bidang pertanian, tapi sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pertanian. Karena apa? Kembali lagi ke karakteristik fisik tadi. Lahan pertaniannya masih luas. Kalau nggak dimanfaatkan, siapa lagi yang mau memanfaatkan? Itu adalah alasan kenapa sebagian besar masyarakat di pedesaan itu bekerja di sektor pertanian. Kemudian ada lagi sifat masyarakatnya masih memegang teguh tradisi yang berlaku. Ini ciri khas banget. Ada gotong royong, biasanya sopan santun. Kalau jalan di depannya orang yang lebih tua, dia permisi pamit. Biasanya ada lagi yang keren itu, kalau di desa itu dia nyapa. Nggak peduli kenal, nggak kenal disapa. Pak, itu disapa semua. Kamu jalan aja disapa semua. Gitu. Kemudian ada lagi semangat gotong royongnya masih sangat tinggi. Nah, ini sering ditemui di desa, itu kalau mau membangun sesuatu biasanya diundang. Pak, besok bantu mau bangun rumah. Bahkan ada ya yang sampai itu dia mindahkan rumah ya. Mindahin rumah, bukan membangun ya. Rumahnya ini digotong rame-rame dipindahin. Ya, itu masih ada, semangat gotong royongnya masih sangat tinggi. Kemudian jumlah penduduk sedikit sehingga kepadatan penduduknya rendah. Ya, di desa seperti itu ya. Perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayahnya itu sangat terbalik. Jadi jumlah penduduknya sangat sedikit, tapi kepadatan penduduknya sehingga kepadatan penduduknya rendah gitu. Jumlah penduduknya sedikit, luas wilayahnya masih sangat luas sehingga kepadatan penduduknya rendah. Itu adalah karakteristik dari desa. Kemudian kita pindah ke klasifikasi desa. Nah, klasifikasi desa ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah berdasarkan perkembangannya. Kalau berdasarkan perkembangannya, desa itu dibedakan menjadi 4 tahapan. Pertama ada tahapan desa tradisional. Nah, desa tradisional ini kehidupan masyarakatnya masih bergantung banget sama alam. Jadi ini adalah contohnya itu kayak desa-desa pedalaman gitu. Nah, jadi dia itu memang bergantung sekali dengan alam. Makannya cari di alam, kemudian kalau mau daging dia berburu. Nah, itu desa dari tradisional. Saya banyak ketemu ini di wilayah waktu saya masih di Papua Barat, saya sering ketemu ini. Nah, kemudian di tahap yang kedua ada yang namanya desa swadaya. Nah, desa swadaya ini satu tingkat di atasnya desa tradisional. Desa yang penduduknya masih jarang, masih terikat adat istiadat, memiliki lembaga sosial yang masih sederhana, pemenuhan kebutuhan dengan cara mengadakan sendiri, terpencil, dan masyarakatnya jarang berhubungan dengan masyarakat luar. Berhubungan, tapi masih jarang. Dia satu tingkat di atasnya desa tradisional. Kemudian di atasnya swadaya ada yang namanya desa swakarya. Desa swakarya satu tingkat di atasnya desa swadaya. Desa ini tingkat perkembangannya lebih maju. Sudah ada pengaruh dari luar desa, ada pengaruhnya. Mulai mempergunakan teknologi, mata pencahariannya sudah mulai bervariasi, interaksinya dengan wilayah lain sudah mulai nampak meskipun belum intens, belum terlalu sering. Nah, Pak, apakah desa swadaya tadi semuanya masyarakatnya petani? Ya enggak juga. Ada pekerjaan lain tapi yang enggak banyak. Tapi di desa swakarya mata pencahariannya ini sudah mulai bervariasi. Ada tukang potong rambut, ada tukang ojek, ya macam-macam, sudah pekerjaannya sudah banyak, sudah bervariasi. Dan pada tahap ketiga, pada tahap keempat itu ada namanya desa swasembada. Desa swasembada ini desa yang masyarakatnya telah maju. Ya, karena telah mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki, ditandai dengan penggunaan teknologi,
mulai berkurangnya pengaruh adat istiadat dan tingginya interaksi dengan wilayah lainnya. Kemudian klasifikasi yang kedua, ini lebih mudah daripada yang tadi. Klasifikasi yang kedua itu diklasifikasikan desa berdasarkan mata pencarian penduduknya. Ada yang namanya desa agraris, namanya aja agraris. Berarti mayoritas mata pencahariannya adalah bekerja di bidang pertanian, perkebunan, peternakan. Nah itu namanya desanya agraris, sebutan desa agraris. Kalau misalkan desa Bandung Rejosari, sebagian masyarakatnya bekerja sebagai petani padi. Nah berarti desa agraris. Kemudian yang kedua ada desa nelayan, berarti mayoritas masyarakatnya bekerja di bidang perikanan dan pertambakan. Ya perikanan itu nggak melulu dia harus mencari ikan di laut ya, bisa juga dia bertambak itu dia punya kolam-kolam ikan. Nah, mayoritas itu pemilik kolam ikan itu desa nelayan. Nah kemudian desa industri ini desa yang mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang industri kecil rumah tangga. Nah ini lagi ngetren ya, desanya ini nggak punya lahan pertanian yang luas, nggak dekat-dekat dengan sungai juga, nggak dekat dengan laut, nggak punya tambak juga. Nah akhirnya masyarakatnya bekerja di bidang sektor industri rumah tangga yang kecil, misalkan bikin keripik, kemudian bikin keripik usus, bikin keripik singkong, nah macam-macam itu industri kecil, itu namanya desa industri. Kemudian ada yang baru lagi, ini dari Kementerian Pariwisata menggolongkan satu desa dikatakan sebagai desa wisata. Desa wisata ini adalah desa yang memiliki kawasan pedesaan dengan daya tarik khusus, sehingga dia mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi daerah wisata. Banyak desa wisata sudah berkembang. Mulai dari kalau kalian pernah nonton di Jejak Petualang itu ada yang namanya Desa Sade di Lombok. Nah, desanya itu keren banget. Kemudian ada Desa Wairebo itu di NTT, keren juga. Keren desa wisata, dia punya potensi untuk menjadi tempat wisata. Kalau di Blitar itu ada yang namanya Kampung Coklat ya. Dia desa yang disulap menjadi tempat wisata. Nah itu oke ya. Kemudian berdasarkan luas wilayahnya, ini ada desa, ada banyak, ini ada desa terkecil, ada desa kecil, ada desa sedang, ada desa besar, sampai ada desa yang terbesar. Nah desa berdasarkan luas wilayahnya ini berdasarkan ukuran luas wilayahnya. Kalau desa terkecil luas wilayahnya kurang dari 2 km, ingat ya, dia cuman kelipatan 2. Desa terkecil dia luas wilayahnya kurang dari 2 km. Kalau desa kecil luas wilayahnya 2 sampai 4 km. Kalau desa sedang luas wilayahnya 4 sampai 6 km. Kalau desa besar luas wilayahnya 6 sampai 8 km dan desa terbesar luas wilayahnya 8 sampai 10 km. Apakah ada desa Pak yang lebih dari 10 km? Biasanya kalau desa lebih dari 10 km dia akan dipecah jadi 2 desa. Gitu. Itu ya. Kemudian berikutnya ada klasifikasi desa berdasarkan kepadatan penduduknya. Berarti banyak enggak penduduknya, padat enggak. Nah, ada yang namanya desa terkecil. Kepadatan penduduknya 100 jiwa per kilometer persegi. Kemudian ada desa kecil, kepadatan penduduknya 100 sampai 500 jiwa per kilometer persegi. Nah, kemudian ada desa sedang memiliki kepadatan penduduk mulai dari 500 sampai 1.500 jiwa per kilometer persegi. Ada desa besar kepadatannya 1.500 sampai 3.000 jiwa per kilometer persegi. Sampai desa yang terbesar memiliki kepadatan 3.000 sampai 4.500 jiwa per kilometer persegi. Kalau tadi kelipatan 2, sekarang kelipatannya dipakai 500, 1.500 ya. Itu ya. 100 sampai 500, 500 sampai 1.500, 1.500 sampai 3.000, 3.000 sampai 4.500. Itu ya. Kemudian ada potensi desa. Potensi desa dibagi menjadi 2, ada potensi fisik, ada potensi non fisik. Nah, potensi fisik ini berkaitan dengan kondisi fisik desa. Pertama ada lahan. Ya, pasti. Tanah yang luas dan subur itu adalah aset desa. Tingkat kesuburan tanah akan mempengaruhi kualitas kegiatan pertanian. Jadi semakin subur tanah di desa dan semakin luas tanah yang subur tadi, maka itu akan mempengaruhi kualitas dari hasil pertanian. Semakin banyak tanah suburnya, maka hasil pertaniannya asumsinya akan semakin besar. Seperti itu. Bagaimana dengan tanah yang tidak subur? Ya sebaliknya, dia akan mempunyai
hasil atau kualitas dari kegiatan pertaniannya akan semakin sedikit. Kemudian cuaca desa ini mempengaruhi kegiatan penduduk desa, mulai dari pertaniannya juga terpengaruh, peternakannya juga terpengaruh. Contohnya gimana? Nah, kalau misalkan cuacanya ini sejuk, ya nggak mungkin dia akan tanam padi, tapi dia akan lebih dominan atau lebih cocok untuk kegiatan perkebunan seperti tanam-tanaman sayuran seperti itu. Kemudian cuaca yang sejuk di pedesaan juga akan menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke desa. Itu sudah pasti ya. Suasana di desa itu menyenangkan, apalagi cuacanya yang sejuk-sejuk itu. Kemudian ternak. Nah, lahan yang luas dan sumber makanan ternak yang melimpah ini menjadi pendukung kegiatan peternakan di desa. Jenis ternak yang dikembangkan di desa banyak, mulai dari peternakan sapi, peternakan kambing, ayam, unggas ya. Ayam ini rombongannya unggas ya. Itu. Ini peternakannya. Kerbau bagaimana Pak? Ada kerbau juga. Nah, macam-macam peternakan di desa. Kenapa peternakan di desa itu dominan daripada di kota? Karena di situ sumber makanannya masih melimpah. Jadi mulai dari limbah dari pertanian, biasanya kan dikasih makan itu kan damen itu apa ya bahasa Indonesianya? Sekam, bukan sekam sih, apa namanya? Hasil apa ya? Kalau padi habis dipanen itu kan batang-batang padinya kan dibuang kan. Nah, itu sama orang-orang desa itu dikumpulin buat makan sapi biasanya. Itu kayak habis panen jagung juga gitu kan, batang jagungnya kan dibuang. Itu juga dijadikan sebagai makanan sapi. Nah, karena sumber makanannya melimpah, makanya kegiatan pertanian itu potensial sekali dilakukan di desa. Kemudian berkaitan dengan kondisi alam, ya, keberadaan air terjun, sungai yang jernih, sumber mata air menjadi potensi bagi sebuah desa. Potensi seperti itu menjadi daya tarik bagi berkembangnya kegiatan pariwisata. Ini lebih menarik ke kegiatan wisata ya. Lebih menjadi potensi desa untuk berkembang menjadi sebuah desa wisata. Kemudian ada penduduk. Nah, jumlah penduduk yang besar berpotensi sebagai tenaga kerja, sedangkan penduduk yang berkualitas berpotensi untuk membangun desa. Penduduk berkualitas ini seperti apa sih? Nah, penduduk berkualitas itu lebih ke pendidikannya tinggi biasanya. Pendidikannya tinggi, ramah. Nah, saya ini pernah sering ditemui kalau kalian ke tempat wisata itu identik dengan penduduknya yang ramah-ramah. Kenapa ramah? Nah, dia itu welcome banget dengan yang namanya wisatawan. Kenapa dia welcome? Karena dia tahu kalau wisatawan itu adalah sumber dari penghasilannya. Makanya dia ramah. Beda dengan penduduk yang bukan tempat wisata. Biasanya penduduknya galak-galak. Kayak di tempat saya, desa saya itu penduduknya galak-galak. Lihat ada orang asing masuk itu yang ngelirik, semua mata di desa melirik itu. Sudah. Itu ya, penduduk ramah itu juga potensi dari sebuah desa. Kemudian dari potensi fisik kita pindah ke potensi non fisik. Nah, potensi non fisik ini berkaitan dengan sosial utamanya ya. Nah, pertama ada adat istiadat. Nah, adat dan budaya yang masih dipegang erat oleh masyarakat desa menjadi potensi tersendiri dalam bidang kebudayaan. Sopan santun dan gotong royong adalah contohnya. Nah, ini saya kasih contoh. Ini adalah gotong royong memindahkan rumah ya. Di desa ini ada gotong royong kayak gini, mindahin rumah dari komplek ujung ke komplek sebelahnya. Nah, keren kan? Rumahnya dipindahin, nggak dibangun ulang tapi dipindahin. Nah, ini gotong royong. Kalau nggak ada kegiatan gotong royong kayak gini, susah loh mindahin ini. Gimana caranya ya? Mau nyewa Superman buat mindahin. Oke. Yang kedua ada kegiatan masyarakat. Kegiatan masyarakat seperti jual beli di pasar tradisional, cara mengolah tanah, cara panen padi dan lain-lain menjadi potensi unik dari kehidupan di desa. Nah, ini ya, di desa itu biasanya ada yang namanya pasar tradisional. Pasar tradisionalnya itu asik untuk menjadi sebuah tempat hiburan. Maksudnya tempat hiburan itu tempat untuk berwisata ketika hari libur. Ya, di desa saya ada. Di desa saya di Lamongan itu ada pasar dekat dengan pasar tradisional, dan kalau hari Minggu pasar tradisionalnya itu ramai banget. Karena apa? Karena anak-anak muda yang asalnya dari kecamatan, dari kabupaten, dari agak kota lah dikit. Itu dia datang ke desa, datang ke pasar tradisional untuk berbelanja makanan khas desa. Biasanya itu seperti itu. Ada makanan tradisional yang khas cuma dijual di pasar tradisional. Nah, kemudian cara panen yang unik juga di desa yang sederhana itu juga menjadi potensi
untuk potensi non fisik dari desa. Kemudian ada perangkat desa. Perangkat desa itu bertugas mengatur kehidupan di desa, menyelenggarakan pembangunan dan menjaga ketertiban, kelancaran pemerintahan serta mengayomi masyarakat. Ya, ini adalah bagian dari potensi non fisik dari sebuah desa. Oke ya, dari potensi fisik, non fisik. Sekarang kita pindah ke bagian terakhir, pola pemukiman desa. Nah, pola pemukiman desa itu ada 3. Ada pola memanjang, ada pola menyebar, dan ada pola terpusat. Nah, kita bahas dulu yang pola memanjang. Pola pemukiman memanjang atau bahasa lainnya linier itu berupa deretan rumah-rumah masyarakat yang memanjang mengikuti jalan, mengikuti sungai atau di sepanjang pantai. Nah, contohnya seperti ini. Contoh yang gambar pertama ini. Dia memanjang, ada jalannya, kemudian rumahnya ada di kanan kiri jalan. Ini dikatakan sebagai pola memanjang. Begitu juga di sekitar sungai. Di sekitar sungai biasanya ada rumah di kanan kiri sungai. Itu juga dikatakan sebagai pola memanjang. Kemudian pola yang pemukiman yang menyebar terdapat di dataran rendah biasanya. Dataran rendah itu memiliki topografi yang datar sehingga pembangunan rumah penduduk terpencar, gitu loh. Jadi pemukimannya itu mencar, nggak cuma di satu titik, tapi ada di sini, ada di sana. Selain karena topografi yang datar, pola pemukiman ini juga terdapat di daerah yang tidak subur seperti kawasan kars. Nah, ini contohnya. Contohnya ini adalah kawasan kars ya. Jadi pemukimannya ini mencar. Mencar karena apa? Karena dia topografinya datar dan tidak subur. Dia tinggal itu mencari tempat yang subur. Manusia itu biasanya tinggal mencari tempat yang subur. Nah, ini pola pemukiman yang menyebar contohnya di kawasan kars. Nah, pola pemukiman yang terakhir itu adalah pola pemukiman yang terpusat. Nah, pola pemukiman terpusat ini ngumpul di satu titik. Nah, pola pemukiman mengelompok biasanya terdapat di daerah pegunungan. Beberapa rumah mengumpul di satu titik yang memiliki hubungan keluarga. Pengelompokan terjadi di sumber mata air, muara sungai atau persimpangan jalan. Nah, kalau ini contoh yang saya bawa ini adalah pola pemukiman di pegunungan. Dia itu ngumpul di satu titik. Kenapa dia ngumpul di satu titik? Karena kalau dia pisah-pisah itu susah ya, pegunungan. Itu. Biasanya selain di pegunungan, biasanya pengumpulan, pengelompokan atau pemusatan pemukiman di pedesaan itu mengumpul di sumber-sumber tertentu. Seperti dia mengitari sumber mata air. Jadi ngumpul di sumber mata air. Karena apa? Mata air itu adalah sumber kehidupan. Gitu. Jadi makanya sumber mata air itu penting. Makanya dia pemukimannya ngumpul di sumber mata air. Kemudian ada yang mengumpul di muara sungai. Muara itu ujung dari sungai, hulu sungai. Dia ngumpul di sana. Seperti kalau ibaratkan kalau Samarinda itu adalah sebuah desa, maka Samarinda itu adalah tipe desa yang terpusat karena dia ngumpul di muara sungai. Nah, itu adalah pola pemukiman desa. Ada 3 ya, ingat ya. Ada yang memanjang, ada yang menyebar, dan ada yang terpusat. Ya, itu saja materi struktur keruangan dan perkembangan desa. Ya, kita ketemu lagi di materi berikutnya, struktur keruangan dan perkembangan kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.